Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Mbak Suci dan rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami yang berjudul Analisis Saluran Komunikasi Persuasif pada Kampanye Ter-Indonesia. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas rekan-rekan kami yang sudah datang untuk menjadi penanya pada presentasi kami pada kali ini. Next ya. Sebelum kami mempresentasikan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Putri Aulia, kedua ada Tiara Kailila, dan yang ketiga ada saya sendiri, Chris Stephanie Angelia Gautam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih Fanny atas kesempatannya. Untuk pertama kali saya akan membahas mengenai latar belakang. Jadi yang latar belakangi ada dalam pembentukan makalah ini adanya kampanye ketika di bulan suci Ramadan di tahun 2020, ketika jumlah pasien positif COVID-19 ini sedang naik drastis. Dan operator Tri Indonesia ini membentuk gerakan sebuah kampanye yaitu Kalahkan Jarak untuk Kebaikan, dengan mengajak seluruh pengguna media sosial mengirimkan cerita mereka tentang bagaimana berbagi kebaikan dengan sesama. Dengan partisipasinya masyarakat dalam gerakan Kalahkan Jarak ini, Tri Indonesia menyediakan paket Always On Unlimited di pilihan paket internet mereka. Gerakan Kalahkan Jarak ini melibatkan beberapa artis dan influencer, yaitu Baim Wong, Rachel Fenya, dan penyanyi Vidi Aldiano. Dan juga gerakan kampanye ini diadakan oleh Tri Indonesia termasuk ke dalam komunikasi persuasif. Selanjutnya mengenai konsep saluran. Saluran komunikasi merupakan sebuah alat untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Pemilihan pesan dalam saluran komunikasi tergantung pada situasi dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam komunikasi, saluran yang paling umum digunakan adalah saluran formal dan non-formal. Saluran formal merupakan komunikasi dengan mengikuti dari satu wewenang yang timbul dari tingkat paling tinggi ke tingkat yang paling rendah. Sementara saluran non-formal merupakan komunikasi yang terjadi karena seseorang ingin lebih mengetahui mengenai sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, suatu kelompok, dan lain sebagainya. Adapun ciri dari saluran komunikasi, yaitu saluran merupakan jenis kumpulan energi, saluran merupakan kumpulan energi tertentu, dan juga saluran merupakan rangkaian mekanisme yang berpartisipasi di dalam komunikasi. Selanjutnya adalah karakteristik komunikasi persuasif. Saluran komunikasi memiliki dua karakteristik, yaitu interpersonal dan juga media massa. Saluran interpersonal melibatkan tatap muka dari si komunikator dan komunikan, atau bahkan dua orang atau lebih. Sementara itu, saluran media massa merujuk kepada alat sebagai penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan yang tujuan audiensnya dalam jumlah besar. Dan tentunya dalam kampanye Kalahkan Jarak ini menggunakan jenis media massa karena jangkauan yang cukup luas dan tidak memiliki batasan waktu. Adapun perbedaan dari saluran komunikasi interpersonal dan saluran media massa terletak pada arus pesan, bentuk komunikasi, konteks, umpan balik, pesan, kecepatan jangkauan, dan juga akibat. Selanjutnya mengenai pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Putri Aulia. Baik, terima kasih Tiara. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek saluran dari komunikasi persuasif. Menurut Black and Harrelson yang memaparkan bahwa media merupakan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan yang mana memiliki arti bahwa media merupakan alat penyampaian pesan. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek yang terdapat dalam saluran komunikasi persuasif ialah media yang merupakan alat penyampaian atau penyaluran pesan dan komunikator, komunikan, serta pesan itu tersendiri. Next, Tiara. Selanjutnya ialah terdapat dimensi saluran komunikasi. Saluran komunikasi dalam persuasif memiliki 7 dimensi yang dapat memungkinkan seseorang untuk mengukur kinerja saluran yang berbeda. Menurut Rao dalam Black dan Harrelson tahun 1979 pada halaman 14, di dalam bukunya Suryana pada tahun 2019, dimensi saluran ini terdiri dari kredibilitas saluran yang memiliki pengertian bahwa dimensi dengan tingkatan kepercayaan melalui saluran yang digunakan. Kredibilitas dihubungkan dengan
secara terarah dan karakteristik antara komunikator dan audiens. Selanjutnya ialah terdapat umpan balik saluran yang mana dalam dimensi ini dengan keberadaan dari saluran memberikan kesempatan kepada para penerima pesan untuk memberikan respon dengan segera dan secara maksimal untuk mempengaruhi sumber pesan dalam komunikasi. Selanjutnya ialah keterlibatan saluran dalam dimensi ini mengartikan bahwa usaha dibutuhkan oleh semua alat dalam upaya memilih informasi dengan frekuensi yang luas untuk saluran digunakan guna menjangkau audiens seperti di wilayah geografis. Selanjutnya terdapat daya tahan saluran yang mana pada dimensi ini mengartikan bahwa pesan yang dibawa secara berlebihan atau memiliki kebebasan yang tinggi. Selanjutnya terdapat kekuatan multiguna saluran yang mana memiliki potensial meliputi wilayah-wilayah geografis yang secara luas untuk mencakup secara tepat dan cepat. Selanjutnya yang terakhir ialah saluran yang saling melengkapi, di mana dalam dimensi ini mengartikan bahwa saluran memiliki potensi untuk melengkapi komunikasi dan saluran lain, seperti semisal saluran media massa dan interpersonal yang memiliki nilai yang tinggi. Next. Selanjutnya ialah komunikasi bermedia yang mana merupakan komunikasi yang menggunakan saluran atau sarana yang meneruskan suatu pesan kepada komunikan yang berlokasi jauh dengan jumlah yang banyak. Komunikasi ini masuk di antara sumber-sumber pesan dengan menerima pesan, dan komunikasi bermedia ini memperluas kapasitas dari komunikasi manusia. Diibaratkan dari dua sisi, dari satu logam, di satu sisi memperkaya dan memperbesar potensi-potensi pengirim dan penerima pesan, di sisi lain juga membatasi dan menjadikan kendala bagi komunikasi manusia. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fani. Untuk Fani, saya persilahkan. Oke, terima kasih Putri Aulia. Selanjutnya adalah teori. Teori yang kami gunakan di sini adalah teori peluru atau bullet teori. Teori peluru tercipta akibat pesan yang langsung disebarkan oleh komunikator tanpa melalui perantara kekomunikan. Model komunikasi ini dari teori peluru adalah satu arah, yang mana media massa mempengaruhi halayak, karena yang disampaikan oleh penguasa melalui media massa langsung diterima begitu saja tanpa diprotes atau disaring terlebih dahulu. Beberapa asumsi menurut Eli Hukatz tentang teori ini adalah yang pertama, media massa itu sangat mampu dan ampuh memasukkan informasi ke halayak komunikan. Yang kedua, halayak diikat oleh media massa, namun antara satu halayak dengan yang lainnya tidak saling berhubungan. Di dalam teori pasti memiliki kelebihannya, antara lain yang nomor satu, efek media yang kuat dapat mempengaruhi behavior audience. Kedua, di negara otoriter, dalam kepentingan birokrasi, pemerintah bisa memanfaatkan media massa. Dan yang ketiga, audiens bisa dipengaruhi dengan sangat mudah. Next, Tiara. Oke, di sini kita masuk dalam deskripsi kasus. Berikut kami lampirkan 2 screenshot mengenai kasus yang kami teliti, yaitu kampanye dari operator Tri Indonesia. Yang pertama ada videonya Tri Indonesia di akun Instagramnya, dan yang kedua ada mengenai cerita dari influencer Rachel V-nya tentang hashtag kalahkan jarak menurut versinya. Next. Di deskripsi kasus ini, dalam hal ini Tri Indonesia membuat kampanye, yaitu kalahkan jarak, hashtag kalahkan jarak, yang melibatkan beberapa influencer seperti yang sudah dibilang, ada dari Fedy Aldiano, Rachel V-nya, dan juga Baim Wong. Hashtag kalahkan jarak ini memiliki maksud di mana setiap masyarakat tidak perlu khawatir meskipun sedang berada dalam keadaan apapun. Mereka tetap bisa melakukan silaturahim sekaligus menunjukkan rasa kepedulian terhadap sesama di saat bulan suci Ramadan. Hashtag kalahkan jarak ini ikut diramaikan oleh Baim Wong, Rachel V-nya, Fedy Aldiano. Selanjutnya, kampanye hashtag kalahkan jarak ini juga dimunculkan tepat pada tanggal 4 Mei 2020 pada saat bulan suci Ramadan tahun lalu, tahun 2020 kemarin. Dan kampanye ini dihadirkan juga guna memberitahu bahwa meluncurkan rasa kepedulian terhadap sesama dapat melalui banyak cara. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Rachel V-nya dan Baim Wong, di mana mereka tidak bisa bertemu secara langsung dengan para kerabatnya, dan mereka memutuskan untuk mengirimkan makanan kepada mereka
kepada kerabat yang jauh sehingga tetap menjaga kehangatan dan ikatan tali silaturahmi tidak terputus. Dari contoh tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa jika ingin berbuat baik, menjaga kepedulian terhadap sesama dan menjaga tali silaturahmi terhadap sesama, jarak bukanlah suatu permasalahan yang serius, melainkan kita masih bisa untuk tetap menyalurkan dengan cara berbagi. Next, Tiara. Selanjutnya di analisis kasus, kita sudah mengaitkannya dari konsep saluran komunikasi persuasif dan juga karakteristik dan dimensi dan juga lainnya. Pada konsep, Gerakan Operator Tri Indonesia menyampaikan pesannya untuk menjaga jarak namun tetap berbagi dengan sesama diinisiasi dengan hashtag kalahkan jarak menggunakan alat penyampainya yaitu media sosial Instagram. Instagram merupakan media massa yang dipilih menjadi saluran komunikasi dan penghubung antara komunikator dan komunikan dalam menyampaikan pesan secara cepat, akurat, sesuai dengan penggunaan dari sang pemilik. Instagram juga memudahkan Tri Indonesia dalam menggapai audiens dengan jumlah yang besar. Operator Tri Indonesia juga mengajak followersnya atau bahkan masyarakat yang melihat postingan hashtag kalahkan jarak agar sama-sama menjalankan tujuan kampanye ini di awalnya. Tujuan kampanye ini di awal. Operator Indonesia mengunggah kampanye di Instagram agar bisa disalurkan secara non-formal namun tetap kredibilitas dan sumbernya akurat. Yang kedua, dalam saluran komunikasi persuasif, tujuan dibuatnya gerakan kalahkan jarak ialah untuk memberikan persepsi baru bagi masyarakat jikalau physical distancing atau menjaga jarak tidak membuat kita untuk berhenti melakukan kebaikan dan berbagi kepada sesama. Kampanye ini menggunakan karakteristik saluran media massa karena lebih mempersuasif pengetahuan dan ingatan halayak akan pesan dari gerakan hashtag kalahkan jarak. Next, Tiara. Selanjutnya, kita kaitkan ke dimensi saluran komunikasi. Dalam kampanye Operator Tri Indonesia, hashtag kalahkan jarak memiliki kredibilitas saluran dengan tingkat kepercayaan melalui saluran yang digunakannya yaitu Instagram. Kampanye ini diunggah berupa video serta foto di Instagram officialnya Tri Indonesia dan beberapa akun dari daerah lain juga ikut menyebarkan kampanye ini. Ditambah lagi kampanye ini berkolaborasi dengan artis serta influencer, dan kampanye ini juga boleh diikut-sertakan oleh siapa saja, tidak dibatasi, dan informasi ini tersebar kepada seluruh daerah di Indonesia. Daya tahan dari pesan kampanye yang disampaikan memiliki potensi tinggi agar tersebar pesan secara akurat, kredibel, cepat, dan terjangkau ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kampanye ini memberikan challenge atau tantangan kepada masyarakat agar mereka juga ikut serta dalam memeriahkan kampanye hashtag kalahkan jarak. Banyaknya respon dan feedback yang dihasilkan dari masyarakat membuat kampanye ini berjalan semakin sukses. Mereka mengunggah foto serta video di akun Instagram pribadi mereka dan menceritakan kebaikan apa yang mereka lakukan di kondisi pandemi ini dengan menyertakan hashtag kalahkan jarak. Sesuai dengan teorinya, teori peluru, kampanye Operator Tri Indonesia ini menurut asumsi dari Eli Hukatz, media massa Instagram yang digunakan oleh Tri Indonesia mampu membuat informasi mengenai kampanyenya dan menginformasikan kepada khalayak serta membuat mereka mengikuti challenge atau tantangan yang dibuat oleh Tri Indonesia. Next, Tiara. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari yang sudah kita presentasikan ini adalah saluran komunikasi menjadi media yang digunakan untuk membawa pesan atau jalan bagi komunikator dengan komunikan dengan pemilihan pesan tergantung pada situasi dan tujuan yang dicapai, serta jumlah penerima pesannya. Media dan teknologi menjadi bagian penting dari saluran komunikasi karena sebagai tempat memberikan pesan atau informasi tanpa ada batasan waktu. Segala bentuk pesan atau informasi yang disajikan dapat mempengaruhi dan dampak negatif maupun positif untuk para penerima pesan. Tentunya melalui saluran komunikasi ini menimbulkan respon dari para khalayak yang merupakan penerima informasi. Selain respon, kemungkinan juga akan ada efek media, dan oleh karena itu implikasi dari penggunaan saluran komunikasi yang efektif perlu diterapkan. Kesimpulan tadi sekaligus menutup presentasi kita.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Kepada para rekan-rekan kami ingin bertanya, dipersilakan. Halo, terdengar suaraku? Dengar. Aku mau nanya nih. Jadi kan pada kampanye hashtag kalahkan jarak dapat disimpulkan bahwa saluran dalam komunikasi persuasifnya ini lebih ke media sosial ya Instagram. Namun bagaimana efek yang ditimbulkan terhadap masyarakat itu sendiri? Terus apakah feedback-nya baik atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mutiara. Mungkin izin menjawab ya. Feedback-nya sendiri ini karena kampanyenya telah dilakukan pada tahun 2020 lalu, menurut kami ini menimbulkan feedback yang baik ya, karena dia melakukan kampanyenya di Instagram dan sekarang pun masih bisa dilihat kalau misalnya mencari hashtag kalahkan jarak, itu masih ada sekitar post itu masih ada 1.000 lebih post dari masyarakat yang mengikuti challenge dari hashtag kalahkan jarak ini. Jadi menurut kami itu memberikan feedback yang baik kepada masyarakat dan itu pun dilihat kalau sampai sekarang masih ada 1.000 lebih hashtag kalahkan jarak, itu pun pada saat tahun 2020 lalu sepertinya melebihi dari 1.000 masyarakat yang mengikuti challenge dari hashtag kalahkan jarak ini. Semoga menjawab pertanyaan. Terima kasih Putri. Sama-sama. Izin menanggapi ya. Ada yang mau ditanyain ini tadi penasaran banget. Nah dari tadi kan kampanye hashtag kalahkan jarak ini kan di gaung-gaungkannya itu di media sosial Instagram. Nah kenapa sih pemilihannya itu di media sosial Instagram dari banyaknya media sosial, ada TikTok, Facebook, dan lain sebagainya? Terima kasih. Oke, Jihan, aku izin buat nanggepin pertanyaan dari kamu ya. Menurut aku kampanye kalahkan jarak ini kenapa sih disebarin dan diunggah di platform media sosial Instagram daripada platform media sosial lainnya? Menurut aku Instagram sendiri ini merupakan salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh seluruh masyarakat, tidak cuma ada di Indonesia, tapi di seluruh penjuru dunia. Dan juga melalui Instagram ini, Instagram Tri Indonesia dapat mengunggah postingan dalam bentuk feeds ataupun Instagram Story kan. Nah dengan unggahan seperti itu akan timbul penasaran nih dari setiap para pengikutnya ataupun di luar pengikutnya. Dan karena Tri ini mengajak membuat gerakan kampanye ini, maka pengikutnya juga bakalan kayak ngerasa, wah gerakan apa nih, kampanye apa nih, kayak gitu kan. Terus juga dari unggahan kayak gitu kan juga timbul penasaran, terlebih Tri juga ngajak influencer untuk terlibat dalam kampanye itu. Dan si influencer ini menyebarkan secara luas kepada followersnya melalui hashtag kalahkan jarak yang digunakan pada kampanye ini, dan juga pastinya menarik perhatian dari masyarakat. Dengan itu, secara mudah mereka akan mencari tahu ada apa sih dengan hashtag tersebut, dan ketika mereka udah tahu apa sih hashtag itu, mereka kan juga akan secara berkala akan mengikuti adanya kampanye itu. Terus mereka juga akan terpengaruhi dan ikut meramaikan hashtag tersebut dengan cara mengunggah foto ataupun Instagram Story, dan juga makin banyak orang yang tahu dan sama-sama ingin ikut kampanye tersebut. Sekian mungkin dari aku. Terima kasih. Izin menambahkan juga dari pertanyaan Jihan, ini kan kampanye dari tahun 2020 ya. Di tahun 2020 itu kalau misalkan media massa TikTok itu belum ramai digunakan, maka dari itu tuh dia milih Instagram. Soalnya kan TikTok tuh mulai viral pas pandemi ya, terutama di Indonesia udah mulai banyak influencer baru muncul dari TikTok. Kalau Jihan cari hashtag kalahkan jarak di TikTok itu belum ada, makanya Tri itu memilih di Instagram. Seperti itu, Jihan. Oke, terima kasih. Oh ya, saya izin bertanya kepada kelompok. Apakah suara saya terdengar? Masuk, Mar. Oke, jadi tadi kan sempat dijelasin
bahwa di dalam kampanye ini menggunakan bantuan dari beberapa influencer, benar ya? Nah, dari Tiara sendiri sudah dijelaskan fungsi influencernya itu bagaimana. Nah, pertanyaannya, apakah mereka ikut andil dalam melaksanakan kampanye itu sendiri atau hanya sekedar ikut-ikutan challenge-nya saja? Oke, terima kasih Marius. Izin menjawab. Mereka jelas ikut challenge-nya. Kalau Marius cari kalahkan jarak tentang Baim Wong atau Raja Fanya itu masih ada sampai sekarang. Cuman nggak di official akun mereka karena mungkin udah habis juga masa kampanyenya. Mereka juga ikut dalam challenge ini. Mereka juga buat video. Salah satunya Baim Wong itu bikin video menyebar kebaikan. Jadi dia ngasih kayak kuota internet ke ojol langganan Baim Wong. Terus juga disertakan kata-kata seperti makanya walaupun kondisi physical distancing kayak gini tidak menghambat kita untuk memberikan bantuan seperti itu. Dan juga di caption para influencer yang berkolaborasi dengan kampanye ini tuh juga menyertakan hashtag kalahkan jarak dan juga menceritakan pengalaman dia gimana mereka menyebarkan kebaikan mereka dengan kerabatnya, terutama kerabat jauhnya. Seperti itu Marius, apakah menjawab? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah bertanya. Apakah ingin ada yang ditambahkan dari kelompok 4, anggota kelompok 4, Putri atau Tiara? Tidak ada. Oke, terima kasih rekan-rekan. Oh, ada. Silakan Putri. Cukup, Wan. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih juga Mbak Suci atas perhatiannya. Terima kasih dan selamat siang.